Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fatoni Siratul Fikri, NIM akhir 119. Saya di sini akan menjelaskan hasil dari pengamatan yang telah saya lakukan di daerah saya, yaitu visualisasi kesuburan tanah. Nah, untuk penilaian visualisasi kesuburan tanah ini saya lakukan di rumah saya, yaitu di Kabupaten Boyolali, yang lebih tepatnya itu di Kecamatan Musuh. Untuk tanah atau lahan yang saya gunakan dalam praktikum ini, yaitu adalah lahan pekarangan rumah, yang dimana memiliki kondisi lapang yang ternaungi karena terdapat banyak tanaman tahunan di sekitar tempat pengamatan. Kemudian tanah tersebut itu telah banyak dilakukan pengolahan yang intensif dan dilakukannya terhadap tanaman yang berbeda-beda pula. Kemudian untuk irigasinya itu tersedia karena di daerah tempat ini memiliki keran untuk melakukan irigasi terhadap tanaman. Kemudian untuk jenis vegetasinya ini ada tanaman tahunan dan ada tanaman semusim. Mengapa demikian? Karena pada tanaman tersebut terdapat banyak tanaman seperti jeruk, kemudian salam, kemudian ada durian, ada mangga. Kemudian untuk tanaman semusimnya ini ada seperti bayam merah, kemudian ada pisang, kemudian juga ada singkong dan sebagainya. Karena pada penanaman di daerah tempat pekarangan saya sendiri ini bersifat seperti random dan tidak tertata. Kemudian untuk bahan dan metodenya ini, kami memiliki bahan yaitu tanah. Ini adalah bahan yang secara umum, di mana tanah ini dibagi menjadi dua, yaitu tanah A dan tanah B. Di mana tanah A ini merupakan tanah yang berada pada tanaman pagar. Kemudian untuk tanah B merupakan tanah yang berada pada bedengan. Nah, untuk metodenya sendiri ini dibagi menjadi 4, di mana 4 pembagian ini memiliki metodenya masing-masing. Yang pertama adalah aspek fisika tanah, di mana aspek fisika tanah ini yang diamati adalah kekeruhan, tekstur, dan persenan bahan organik, di mana pengamatan ini dilakukan dengan cara mengambil masing-masing sampel tanah, kemudian diambil pada kedalaman 20 cm, kemudian juga untuk kekeruhan itu dilarutkan pada air, kemudian untuk tekstur itu juga bisa dilihat dari bagaimana persenan pada setiap pada setiap lapisan pada sampel. Kemudian untuk aspek kimia tanah itu bisa dilakukan dengan cara mengukur pH tanah, di mana pengukuran ini dilakukan dengan cara mengambil sampel tanah pada kedalaman 20 cm di setiap 9 titik yang diambil secara random, kemudian dimasukkan kepada wadah yang pada setiap titik itu dimasukkan 1 genggam atau 1 sendok, kemudian dilarutkan pada air tidak sampai encer. Nah, itu kemudian untuk mengukur pH-nya itu bisa menggunakan asam cuka atau lemon. Kemudian jika tidak ada efek, itu bisa dilakukan dengan cara menggunakan baking soda. Maka akan diketahui pH tanahnya. Kemudian ada aspek biologi tanah. Aspek biologi tanah ini bisa dengan menggunakan tanah,
penggalian sampel tanah dengan ukuran panjang kali lebar 5 kali 5, kemudian kedalamannya 20 cm. Nah, kemudian tanah tersebut diambil, kemudian ditaruh di wadah dalam bentuk masih bongkahan. Kemudian pada saat itu pula kita juga merusak bongkahan itu dan menghitung berapa biota yang ada pada bongkahan tersebut. Kemudian pada aspek gulma itu juga kita melihat dari dengan cara visual. Dengan cara visual ini kita mengamati pada peta pengamatan, ukurannya juga 5 kali 5 dan dihitung berapa vegetasi yang ada di dalam peta tersebut. Kemudian ini adalah hasil dari pengamatan yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah aspek fisika, di mana kekeruhan ini saya melihat dari setiap sampel ini sama-sama keruh. Kemudian untuk teksturnya itu ada lempung liat berpasir dengan presentase lempung 33,3%, kemudian debu 16% dan pasir 50,7%. Kemudian untuk sampel B itu juga lempung liat berpasir dengan presentase 27,5% lempung, 12,7% debu, dan 59,8% pasir. Kemudian ada bahan organik, persenannya itu A 0,167% dan B 0,113%, di mana sedikitnya bahan organik ini bisa dilihat bahwa tanah pada pekarangan saya ini masih kekurangan bahan organik, sehingga diperlukannya rekomendasi yaitu pemberian pupuk organik. Kemudian pada aspek fisika ini saya mendapatkan pH A itu netral dan pH B itu juga netral. Mengapa demikian? Karena pada setiap perlakuan saya pemberian lemon, kemudian ketika pemberian lemon ini tidak ada efek, kemudian saya berikan baking soda sebanyak 55 gram, itu juga tidak adanya efek. Sehingga karena tidak adanya efek itu dikatakan sebagai netral. Kemudian pada aspek biologinya, saya menemukan tanah ini ada 5 cacing dan 4 fauna lain pada tanah A. Kemudian pada tanah B ini ada 3 cacing dan 2 fauna lain. Bagaimana bisa adanya keberadaan biota tanah ini dikarenakan pada tanah ini masih terdapat bahan organik yaitu seresah pada permukaan tanah. Nah, hal tersebut itu dikarenakan pada tanaman tahunan yang saya punya ini terdapat banyak daun-daun yang mati sehingga menjadi seresah dan itu menjadi makanan untuk biota tanah. Kemudian ada investasi gulma, di mana investasi gulma ini saya mendapatkan pada tanah A itu Peperomia pellucida sebanyak 12, kemudian Amaranthus spinosus yaitu sebanyak 4, dan Biophytum sensitivum, di mana Peperomia ini adalah seperti gambar tersebut, itu adalah tumpang air, kemudian Amaranthus spinosus ini adalah bayam duri, dan Biophytum sensitivum. Kemudian untuk tanah B ini hanya ditemukan Amaranthus spinosus dan juga Peperomia pellucida. Sekian hasil pengamatan yang telah saya lakukan di rumah saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.